Presentasi biologi Baby Adelia. Apa itu ekologi? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan saling ketergantungan atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup di dalam suatu ekosistem. Jadi ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari jadi hubungan saling ketergantungan. Nah, ketergantungan itu atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, lingkungan yang tidak hidup dalam satu ekosistem. Next. Lalu apa itu yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem merupakan suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen yang ada di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup atau komponen biotik maupun makhluk tak hidup atau komponen abiotik seperti udara, tanah, air, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Jadi, apa saja komponen dalam ekosistem? Nah, komponen dalam ekosistem itu terbagi dua. Jadi, komponen yang pertama adalah disebut dengan komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem sebagai medium atau substrat yang berlangsungnya suatu kehidupan. Nah, contoh komponen abiotik itu seperti udara. Udara merupakan sekumpulan gas pembentuk lapisan sebentar dulu ya. Saya sebutin komponen biotik dulu. Jadi pengertian komponen biotik sendiri itu adalah komponen yang meliputi seluruh makhluk hidup di bumi. Makhluk hidup itu termasuk dalam tumbuhan paku, tumbuhan tinggi, hewan invertebrata, dan hewan vertebrata, termasuk manusia. Jadi, sekarang saya akan menyebutkan contoh komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, jadi komponen abiotik itu terdiri dari air, atmosfer, temperatur, benda padat, cahaya matahari, dan udara. Nah, udara merupakan sekumpulan gas pembentuk lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. Terus, air mengandung berbagai jenis unsur atau senyawa kimia dalam jumlah yang bervariasi. Contohnya natrium, kalsium, amonium, nitrat, nitrit, dan fosfat. Tanah terbentuk karena proses destruktif atau pelapukan batuan dan pembusukan senyawa organik. Komponen tanah yang utama yaitu bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Lalu ada garam mineral. Tumbuhan menyerap garam mineral dari dalam tanah untuk pertumbuhan. Hewan dan manusia memerlukan garam mineral untuk menjaga keseimbangan asam dan basa, mengatur kerja alat-alat tubuh, dan untuk proses metabolisme. Lalu yang kelima ada sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber energi bagi seluruh kehidupan yang ada di bumi ini. Lalu yang keenam ada suhu. Suhu adalah derajat energi panas yang berasal dari radiasi sinar, terutama yang bersumber dari matahari. Yang ketujuh ada kelembapan. Nah, di komponen abiotik ini ternyata terdapat kelembapan juga. Kelembapan di suatu ekosistem dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari, angin, dan curah hujan. Yang kedelapan ada derajat keasaman atau pH. Derajat pH tanah berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan. Nah, tumbuhan akan tumbuh dengan baik pada pH optimum, yaitu berkisar antara 5,8 sampai 7,2. Nilai pH tanah dipengaruhi oleh curah hujan, penggunaan pupuk, aktivitas akar tanaman, dan penguraian mineral tanah. Yang kesembilan ada topografi. Topografi adalah keadaan naik turun atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Topografi merupakan keadaan iklim yang menyangkut suhu dan kelembapan. Jadi, itu adalah beberapa komponen abiotik yang bisa saya jelaskan. Lalu next ada komponen biotik. Nah, komponen biotik itu terdiri dari komponen autotrof. Organisme autotrof adalah organisme uniseluler maupun multiseluler yang memiliki klorofil sehingga dapat melakukan proses fotosintesis, misalnya fitoplankton, ganggang, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Yang kedua ada komponen heterotrof.
Komponen organisme heterotrof adalah organisme yang hidupnya selalu memanfaatkan bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai bahan makanannya. Nah, organisme heterotrof ini seperti yang terdapat di dalam gambar terdiri atas herbivore sebagai konsumen primer 1, karnivor yang memakan herbivore sebagai konsumen sekunder 2, dan karnivor sebagai yang memakan karnivor lainnya sebagai konsumen tersier 3, decomposer, serta detritivor. Jadi di sini ada ya guys, ada yang berperan sebagai produsen, konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 itu adalah mereka yang memakan produsen. Nah, lanjut lagi ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Lalu ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 itu adalah konsumen memakan konsumen tingkat 2. Itu di dalam contohnya konsumen tingkat 3 itu ada ular, ada elang. Di konsumen tingkat 2 ada ayam, ada katak. Di konsumen pertama nih biasanya mereka yang memakan tumbuhan itu ada belalang, ada tikus, ada ulat, dan lain sebagainya. Next, interaksi antar komponen ekosistem. Nah, jadi di dalam ekosistem itu terdapat interaksi, guys. Jadi apa sih yang dimaksud interaksi itu? Interaksi itu adalah hubungan yang terjadi di dalam ekosistem. Nah, bentuk-bentuk hubungan itu berbeda-beda, guys. Jadi yang pertama ada netralisme. Netralisme itu adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Yang kedua ada kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi. Nah, hal ini terjadi karena masing-masing spesies memiliki kebutuhan yang sama. Spesies bersaing memperebutkan sesuatu yang diperlukan untuk hidupnya, misalnya ruang atau tempat, makanan, air, sinar matahari, udara, dan pasangan untuk kawin. Yang ketiga ada bentuk komensalisme. Sebentar guys. Jadi yang kompetisi atau persaingan itu ada dua bentuk. Yang pertama ada kompetisi intraspesifik, yaitu persaingan yang terjadi antar organisme atau individu-individu dari spesies yang sama. Contohnya sesama kambing jantan berkelahi untuk memperebutkan pasangan kawinnya. Itu seperti yang saya jelaskan tadi di sebelumnya. Yang kedua ada kompetisi interspesifik, yaitu persaingan yang terjadi antara organisme atau individu yang berbeda dengan berbeda spesies. Contohnya tanaman jagung dan rumput yang sama-sama tumbuh di ladang. Lalu bentuk yang ketiga adalah komensalisme. Komensalisme yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang salah satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak lain itu tidak dirugikan atau tidak dipengaruhi oleh adanya asosiasi atau tidak dirugikan. Nah, contohnya itu tumbuhan paku dengan tumbuhan anggrek yang hidup menempel pada pohon. Bentuk keempat adalah amensalisme. Nah, untuk kita yang belum mengerti apa itu amensalisme itu yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lainnya tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi atau tidak berakibat apa-apa, tidak rugi atau tidak untung. Jadi sebenarnya ini merugikan karena ini hanya merugikan salah satu pihak, tapi pihak lain itu tidak diuntungkan. Nah, yang bentuk kelima itu ada parasitisme. Parasitisme yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan sedang pihak lain atau parasit beruntung. Jadi ini hanya menguntungkan salah satu pihak. Yang bentuk keenam adalah predasi atau pemangsaan. Nah, predasi yaitu interaksi makan dan memakan antar organisme pada umumnya. Tubuh predator itu biasanya berukuran lebih besar daripada mangsa atau yang dimakan. Nah, yang bentuk ketujuh ada protokooperasi. Nah, untuk kita yang masih belum paham apa itu protokooperasi, saya akan menjelaskannya. Jadi, protokooperasi itu yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan. Wah, jadi tidak ada yang dirugikan. Tetapi asosiasi yang terjadi tidak merupakan keharusan. Contohnya, kerbau dengan burung jalak. Burung jalak mendapatkan keuntungan berupa kutu sebagai makanannya, tetapi jalak bisa mendapatkan makanan dari sumber lainnya. Jadi sebenarnya di dalam protokol operasi ini merupakan sesuatu interaksi yang terjadi saling menguntungkan kedua belah pihak, tapi itu bukanlah sesuatu hal yang mutlak atau harus terjadi karena
itu bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Itu bisa menjadi pilihan. Seperti contoh yang saya jelaskan barusan, bahwa burung jalak itu tidak harus selalu makan dari makanan yang ada di punggungnya si kerbau ini, karena si burung jalak ini bisa juga cari makanan di tempat lain, guys. Terus yang bentuk terakhir ada mutualisme. Jadi mutualisme yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan dan saling membutuhkan, sehingga asosiasi tersebut merupakan keharusan. Jadi sebenarnya mutualisme dan protokooperasi ini adalah hampir sama, di mana kedua belah pihak itu diuntungkan. Tetapi bedanya di protokooperasi ini merupakan suatu interaksi yang tidak merupakan keharusan, sedangkan mutualisme itu adalah suatu hal yang mutlak dan yang harus terjadi, karena di mana kedua belah pihak ini mereka dalam hidupnya adalah mereka yang saling menguntungkan, mereka yang saling membutuhkan. Jadi interaksi mutualisme ini adalah suatu keharusan. Contohnya lichen yang merupakan mutualisme antara jamur dengan cyanobacteria. Next, aku akan kasih contoh untuk interaksi antar komponen. Nah, misalkan interaksi pertama itu adalah netralisme, di mana panda dengan monyet berinteraksi. Yang kedua ada bentuk kompetisi atau persaingan antara singa dengan harimau. Yang ketiga ada gambar komensalisme ya, simbiosis komensalisme antara penyu dengan ikan-ikan yang ada di atasnya itu. Yang keempat ada amensalisme, di mana pohon pinus dengan tumbuhan di sekitarnya itu merupakan contoh simbiosis amensalisme, guys. Yang kelima ini adalah contoh di mana seekor nyamuk yang sedang menggigit manusia. Nah, udah jelas ya ini kalau interaksi antara nyamuk dengan manusia ini adalah simbiosis parasitisme, karena interaksi ini hanya menguntungkan pihak si nyamuk, sedangkan manusia dirugikan. Next ada contoh predasi. Contoh predasi ini adalah terjadi pada zebra dan juga singa, di mana singa ini sedang berusaha untuk memakan si zebra ini. Terus ada juga bentuk interaksi antar spesies atau yang biasa kita sebut dengan protokooperasi. Nah, terus ada juga di sini simbiosis mutualisme. Sebenarnya ini contoh protokooperasi ya, karena ini burung jalak dengan kerbau. Jadi sebenarnya kalau contoh untuk mutualisme itu bisa kita temuin pada lichen yang merupakan mutualisme antara jamur dengan cyanobacteria. Next. Sekarang aku akan ngebahas tentang aliran energi. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Sifat energi di ekosistem sesuai dengan hukum termodinamika. Menurut hukum termodinamika, energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan, teman-teman. Tetapi dapat diubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi lain. Misalnya aja energi cahaya dapat diubah oleh tumbuhan hijau menjadi energi potensial dalam bentuk karbohidrat melalui proses fotosintesis, kemudian diubah oleh hewan dan manusia menjadi energi panas dan energi gerak. Dalam sistem ekologi, suatu organisme merupakan komponen pengubah energi. Jadi di dalam suatu ekosistem itu, suatu organisme atau makhluk hidup itu adalah mereka yang merupakan komponen pengubah energi. Jadi mereka yang mengubah energi itu dari satu bentuk ke energi bentuk lain ya. Seperti tadi contoh bentuk energi yang diubah dari energi matahari diubah menjadi karbohidrat oleh tumbuhan, dan diubah lagi menjadi energi panas dan energi gerak oleh kita manusia. Jadi kita manusia itu sebagai organisme, dan tumbuhan juga sebagai organisme makhluk hidup ya teman-teman, yang mengubah energi yang ada di alam ini. Jadi aliran energi dan siklus materi dalam ekosistem terjadi melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Next, kita belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan itu? Rantai makanan adalah jalur pemindahan atau transfer energi dari satu tingkat atau trofik ke tingkat trofik berikutnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Jadi semakin pendek
rantai makanan, semakin besar energi yang dapat disimpan oleh organisme di ujung rantai makanan. Maksudnya apa sih? Jadi herbivore mendapatkan energi berdasarkan tipe organismenya atau produsennya. Menjadi tingkatan trofik pertama terdapat 2 jenis rantai makanan, yaitu itu di next slide ya guys. Oh no, aku masih menjelaskan tentang rantai makanan. Jadi ada 2 jenis rantai makanan berdasarkan tipe organismenya atau produsennya. Berdasarkan tipe produsen atau yang mengolah makanannya. Yang menjadi tingkatan trofik pertama terdapat 2 jenis rantai makanan, yaitu rantai makanan perumput dan rantai makanan detritus. Rantai makanan yang mulai dari organisme produsen atau tumbuhan hijau disebut rantai makanan perumput. Contoh rantai makanan perumput, nih contohnya aku akan bilang, yaitu padi, belalang, katak, ular. Rantai makanan perumput yaitu padi, belalang. Nah, rantai makanan yang dimulai dari detritus atau serpihan organisme yang sudah mati disebut rantai makanan detritus. Contoh rantai makanan detritus yaitu serpihan daun atau sampah, kemudian cacing tanah, kemudian dimakan itik, kemudian manusia. Terus next slide, ada penjelasan tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Jadi dia gabungan dari berbagai rantai makanan. Nah, di dalam suatu ekosistem, sebuah rantai makanan saling berkaitan dengan rantai makanan lainnya. Semakin kompleks jaring-jaring rantai makanan yang terbentuk, semakin tinggi tingkat kestabilan suatu ekosistem. Jadi, oleh karena itu, untuk menjaga kestabilan ekosistem, suatu rantai makanan tidak boleh terputus akibat musnahnya salah satu atau beberapa organisme. Jadi, kepunahan beberapa organisme di dalam suatu rantai makanan atau jaring-jaring makanan itu akan sangat mempengaruhi kestabilan atau keseimbangan ekosistem tersebut. Jadi, jika ada salah satu spesies atau organisme yang mati, itu bukan mati ya, punah. Jika ada salah satu yang punah, maka itu bisa mengakibatkan jaring-jaring makanan yang ada di ekosistem itu tidak lagi stabil ya. Jadi semuanya itu berantakan. Terus di next ada piramida ekologi. Apa sih piramida ekologi itu? Nah, piramida ekologi adalah suatu tingkat trofik atau nutrisi atau tingkat energi secara berurutan menurut rantai makanan atau jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Dalam ekosistem. Nah, terus next ada piramida jumlah. Piramida jumlah adalah piramida yang menunjukkan jumlah organisme pada tiap tingkatan trofik. Jadi, dalam piramida jumlah ini dijelaskan jumlah organisme pada setiap tingkatan. Nah, di next ada piramida biomasa. Piramida biomasa adalah piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofiknya pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu. Next ada piramida energi. Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan tingkatan energi pada tiap tahap tingkatan trofik. Jadi di dalam piramida energi ini dijelaskan terjadinya penurunan tingkatan energi pada tiap tingkatan atau trofik. Next. Alasan piramida dianggap merupakan model piramida terbaik. Nih, jadi ada beberapa alasan kenapa sih piramida dianggap sebagai model piramida terbaik. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh organisme dan kecepatan metabolisme organisme. Yang kedua, menunjukkan efisiensi ekologi atau produktivitas ekosistem. Yang ketiga, memberikan gambaran berkaitan dengan sifat fungsional komunitas suatu ekosistem. Kemudian ada produktivitas. Produktivitas adalah hasil aktivitas metabolisme organisme berupa pertumbuhan, penambahan, dan penimbunan biomasa dalam periode waktu tertentu.
Nah, berdasarkan jenisnya, produktivitas itu dibagi menjadi produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Nah, produktivitas primer adalah kecepatan pengubahan energi radiasi matahari melalui aktivitas fotosintesis dan kemosintesis oleh produsen menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik. Produktivitas primer dibedakan menjadi dua macam lagi, yaitu produktivitas primer bersih dan produktivitas primer kotor. Jadi apa sih itu? Nah, produktivitas primer bersih adalah produktivitas primer kotor dikurangi respirasi. Jadi ada rumusnya. Terus produktivitas primer kotor adalah jumlah total materi organik atau karbon organik yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Lalu yang kedua ada produktivitas sekunder. Produktivitas sekunder adalah kecepatan penyimpanan energi oleh organisme tingkat konsumen. Nah, organisme tingkat konsumen atau heterotrof mengambil bahan organik dari organisme autotrof dan mengasimilasikannya ke dalam jaringan tubuhnya. Peningkatan biomasa pada heterotrof merupakan laju asimilasi. Lalu ada daur biogeokimia. Nah, daur biogeokimia adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Nah, di sini ada beberapa daur ya. Yang pertama aku akan jelasin. Sini ada daur karbon. Siklus daur biogeokimia karbon. Daur biogeokimia berasal dari kata biologi, geografi, dan kimia, yang artinya adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Daur biogeokimia berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi, sebab materi hasil dari daur biogeokimia ini dapat digunakan oleh semua komponen yang ada di bumi, baik biotik maupun abiotik. Siklus daur karbon. Di atmosfer kurang lebih terdapat 0,03% senyawa karbon anorganik, yaitu karbon dioksida, yang berasal dari respirasi makhluk hidup, aktivitas industri, erupsi gunung, hutan-hutan terbakar, dan lain-lain. Senyawa karbon anorganik baik di darat maupun di air akan diserap dan diubah oleh produsen menjadi senyawa karbon organik melalui proses fotosintesis, disertai penyimpanan energi yang menghasilkan bahan organik berupa karbohidrat yang sebagiannya akan digunakan untuk aktivitas fisiologi tumbuhan itu sendiri dan sebagiannya lagi ditransfer ke konsumen, yaitu hewan dan manusia, melalui rantai makanan, sehingga senyawa karbon organik tersebut berpindah dari produsen ke konsumen. Respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Produsen juga mengeluarkan karbon dioksida saat berespirasi, walaupun hanya sedikit. Bila makhluk hidup baik produsen atau konsumen mati, bahan organik di dalam tubuhnya akan diurai oleh dekomposer yang akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer atau ke dalam air, yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Namun sebagian senyawa karbon organik di dalam tubuh organisme ada yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diuraikan. Bila tubuh organisme tersebut tertimbun dalam waktu yang cukup lama, maka nantinya akan berubah menjadi batu kapur, arang, atau minyak bumi. Inilah yang sering kita sebut bahan bakar fosil yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan industri, yang dimana pembakarannya akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer dan nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Di dalam air, karbon dioksida terlarut akan bereaksi dengan air membentuk asam karbonat. Asam karbonat kemudian bereaksi dengan batu kapur yang jumlahnya sangat berlimpah di perairan, terutama di lautan, untuk membentuk ion-ion bikarbonat dan karbonat. Ion bikarbonat merupakan sumber karbon dioksida bagi organisme perairan. Organisme moluska bercangkang membuat bahan cangkangnya dengan memanfaatkan kalsium dan karbon dioksida yang terlarut di dalam air. Bila hewan tersebut mati, maka cangkang akan hancur dan membebaskan karbon dioksida kembali ke udara, yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Begitulah kira-kira siklus karbon. Saya Alvaldi Rayansani, sekian dan terima kasih. Next ada daur nitrogen.
Kita coba untuk menonton. Nitrogen adalah unsur yang paling melimpah di atmosfer. 80% komposisi atmosfer adalah nitrogen. Sekalipun demikian, makhluk hidup tidak mampu mengambil nitrogen dari udara secara langsung, karena butuh energi besar untuk mengambilnya. Proses pemecahan nitrogen bebas berlangsung dengan bantuan energi petir. Energi petir yang besar memicu terjadinya reaksi nitrogen dan oksigen menjadi senyawa NO2 dan NH2. Senyawa-senyawa ini turun bersama air hujan. Beberapa organisme mampu mengikat N dari udara. Salah satu contohnya adalah rhizobium. Mikroorganisme ini bersimbiosis dengan akar tanaman polong-polongan, sehingga menyebutkan tanaman inangnya. Tidak hanya rhizobium, masih ada kelompok bakteri tanah, proteobakteria, yang juga mampu mengikat nitrogen bebas dari udara. Itulah proses-proses pengambilan N dari udara. Proses ini menjadi salah satu faktor penyedia N di dalam tanah. Nitrat yang tersedia di dalam tanah bisa langsung diserap oleh tumbuhan atau mengalami amonifikasi, yaitu pengubahan menjadi amonium. Nah, teman-teman, N juga diperoleh melalui perombakan jasad makhluk hidup yang mati. Karena di dalam jasad makhluk hidup terkandung asam amino dan protein, yaitu zat-zat yang tersusun dari nitrogen. Jasad mati makhluk hidup berubah menjadi detritus. Kemudian detritus dicerna oleh detritivor hingga akhirnya terdekomposisi menjadi amonium. Amonium yang terbentuk sebenarnya bisa dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan, tetapi hanya sedikit yang dapat diserap. Mengapa? Karena sebagian besar amonium dipakai bakteri aerob sebagai sumber energi. Selanjutnya, amonium berubah menjadi nitrat oleh kelompok bakteri aerob. Proses ini dinamakan nitrifikasi. Sebelum menjadi nitrat, amonium diubah dulu menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas. Kemudian nitrit diubah menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter. Nitrat yang terbentuk diserap oleh tumbuhan untuk proses penyusunan makanan. Ingat, proses nitrifikasi hanya bisa terjadi saat tersedia cukup oksigen. Karena nitrifikasi melibatkan bakteri aerob. Jika jumlah oksigen tidak cukup, maka terjadi proses yang dinamakan denitrifikasi, yaitu pelepasan nitrogen kembali ke atmosfer. Ketika tanah kekurangan oksigen, bakteri tanah akan mengambil kebutuhan oksigen dari nitrat, sehingga unsur N akan dibebaskan kembali ke udara.
Daur air diawali melalui proses penguapan baik di perairan maupun di daratan. Saat air laut terkena panas cahaya matahari, terjadilah proses evaporasi, yaitu butiran air laut akan menguap dan naik ke atmosfer. Seperti halnya evaporasi dalam lautan, di daratan juga terjadi proses penguapan. Penguapan di darat berasal dari proses transpirasi tubuh matahari dan respirasi makhluk. Melalui proses evaporasi, transpirasi, dan respirasi inilah terbentuk kumpulan uap air yang kita kenal dengan awan. Awan yang terbentuk bergerak mengikuti arah angin yang sedang bertiup. Secara prinsip, proses ini diikuti oleh penguapan air sehingga semakin lama berat awan semakin bertambah. Masa awan yang semakin bertambah diikuti dengan penurunan suhu awan menjadi semakin lebat dan dingin. Mulai proses yang dinamakan presipitas. Awan mencair menjadi butiran air, menetes dan jatuh sebagai air hujan atau salju. Air hujan bisa jatuh di darat maupun di laut. Di darat, sebagian air digunakan manusia untuk kebutuhan hidupnya. Sebagian mengalir bersama sungai menuju laut. Kemudian sisanya meresap ke dalam tanah dan bergerak ke tempat terendah karena pengaruh gravitasi. Inilah proses-proses yang terjadi dalam diri air. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan menjamin ketersediaan air di bumi kita. Ini adalah proses daur sulfur atau belerang ya guys. Daur sulfur atau belerang. Selain unsur nitrogen, belerang juga merupakan unsur penting penyusun protein. Dan daur biogeokimia, sulfur berkaitan erat dengan daur air. Asap-asap dari aktivitas industri dan erupsi gunung berapi yang mengandung gas-gas sulfida seperti SO2